Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Tentu baik dong ya, dan tentunya juga siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Oke, kalau begitu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nah, nama Ibu Tania Oktaviani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Nia atau Bu Okta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, maka silakan kalian mengisi presensi terlebih dahulu dengan menuliskan nama lengkap serta nomor urut presensi ya. Iya. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan membahas mengenai materi apa? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas materi barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu apa sih, Bu? Lalu apa manfaatnya kita belajar mengenai barisan aritmatika? Nah, apa aja sih manfaat dari barisan aritmatika ini? Nih, Ibu ada contoh. Misalkan kalian menabung di sebuah bank. Lalu kalian ingin mengetahui berapa sih jumlah tabungan kalian pada kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, itu kalian bisa menggunakan barisan aritmatika anak-anak. Nah, sampai sini tentunya paham dong apa manfaat dari barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di situ terlihat bahwa ada gambar kalender bulan Januari. Nah, pertanyaannya yaitu angka-angka berapakah yang menunjukkan hari Jumat? Nah, di situ bisa dilihat ya, bahwa di situ ada angka 3, 10, 17, 24, dan 31. Nah, kemudian muncul lagi nih pertanyaan, yaitu apakah angka-angka tersebut berpola? Nah, apa sih yang dikatakan berpola itu? Nah, seperti ini. Jawabannya adalah iya. Kenapa angka-angka tersebut berpola? Karena selisih dari dua suku yang berurutan bernilai sama, yaitu setiap suku ditambahkan dengan 7. 3 ditambah 7, 10, 10 ditambah 7, 17, dan seterusnya seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep barisan aritmatika. Nah, perhatikan barisan aritmatika berikut. 4, 8, 12, titik-titik. Nah, pertanyaannya juga sama seperti tadi. Apakah barisan itu berpola? Jawabannya adalah iya, benar sekali. Mengapa? Karena yaitu tadi bahwa selisih antara angka atau suku yang berdekatan yaitu sama adalah 4. Ya, benar. Nah, jadi muncul pertanyaan lagi yaitu 3 suku selanjutnya dari barisan tersebut berapa? Ada yang tahu tidak nih? Ya, benar. 3 suku berikutnya adalah 16, 20, dan 24. Nah, itu juga diperoleh dengan kita menjumlahkan atau menambahkan suku sebelumnya. 12 ditambah 4 menjadi 16, lalu
16 ditambah 4 menjadi 20, 20 ditambah 4 menjadi 24, dan berikutnya selanjutnya seperti itu. Nah, ada lagi nih. Kalau tadi barisannya semakin besar, kalau ini barisannya semakin kecil atau barisannya turun kalau tadi yang pertama naik. Nah, lalu lalu apakah barisan itu berpola? Iya, jawabannya. Lalu, mengapa barisan itu dikatakan barisan berpola? Karena selisih dua suku yang berurutan itu bernilai sama, yaitu negatif 5. Nah, 3 suku selanjutnya dari barisan tersebut berapa? Ada yang tahu tidak? Iya, 3 suku selanjutnya dari barisan tersebut adalah 0, negatif 5, dan negatif 10. Nah, bisa dilihat ya. Penjelasannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena ini barisannya turun, maka tinggal dikurangi 5, seperti itu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, oke. Jadi, dari konsep barisan yang telah tadi kita bahas, dari soal-soal atau pertanyaan yang tadi telah kalian jawab, maka dapat disimpulkan bahwa jelas suatu barisan dinamakan barisan aritmatika jika dan hanya jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Maksudnya seperti ini. Jadi barisan aritmatika itu merupakan barisan yang selisih dua suku yang berurutannya itu sama. Dua suku yang berurutan itu berarti tadi contohnya 20 dengan 15, 15 dengan 10, seperti itu ya anak-anak. Jadi sampai sini paham ya? Nah, kalau paham, ada soal seperti ini. Nah, silakan soal ini kalian kerjakan di buku catatan, lalu nanti difoto dikirimkan ke Google Classroom ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus umum barisan aritmatika. Nah, rumus umumnya seperti apa? Rumus umum dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, UN sendiri itu merupakan suku ke N dengan N berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan A merupakan suku pertama dari barisan tersebut dan B merupakan beda atau selisih dari suku-suku tersebut. Nah, berdasarkan konsep rumus umum aritmatika di samping, maka kita dapat memperoleh rumus lain, yaitu UN sama dengan BN plus C. Nah, dari mana rumus ini diperoleh? Nah, dari sini kita tinggal memasukkan tadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Mengapa ini menjadi NB dikurangi B? Karena B dikalikan B dan 1 dikalikan B, sehingga menghasilkan UN sama dengan A plus NB dikurangi B. Nah, NB-nya kita taruh di depan, maka diperoleh UN sama dengan NB ditambah A dikurangi B. Nah, A dikurangi B ini kita tuliskan sebagai C atau konstanta, sehingga diperoleh rumus yang lebih sederhana yaitu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang nomor 1 bisa dibaca ya. Tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Nah, untuk soal yang nomor 2, tuliskan suku ke-21 jika diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 barisan aritmetika adalah 35 dan 43. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Untuk yang nomor 1 tadi diketahui bahwa barisannya itu ada 5 dan seterusnya. Maka di sini suku pertamanya adalah 5 dan beda dari setiap sukunya yaitu 5 juga. Maka kita tuliskan UN, karena tadi yang ditanyakan adalah U10, maka kita tulis U10 sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, N-nya kita substitusikan
10 tadi, sehingga menjadi N-nya kita substitusikan 10 tadi dan A-nya kita substitusikan 5 dan B-nya juga 5, sehingga diperoleh seperti itu. Lalu, kita operasikan, maka 5 ditambah 10 dikurangi 1, 9, dikalikan 5 menjadi 45. Jadi hasilnya yaitu 50, sehingga suku ke-10 dari barisan yang tadi, yang A adalah 50. Nah, untuk nomor yang B juga sama. Bedanya A-nya adalah 2 dan selisihnya atau B-nya adalah negatif 3. Caranya sama ya, bisa dilihat. Nah, hasilnya adalah negatif 25. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, maka lanjut ke nomor 2 ya. Nanti jika ada yang ditanyakan dan kalian malu untuk bertanya di sini, maka kalian bisa menanyakan nanti di grup WhatsApp yang sudah tersedia. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaian untuk nomor 2. Nah, tadi diketahui bahwa U5-nya adalah 35 dan U9-nya adalah 43. Dan yang dicari adalah U ke-21. Maka kita masih menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, di sini kita tuliskan U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Nah, karena U5-nya sama dengan 35, maka di sini kita tuliskan 35 sama dengan A ditambah 4B. Ada yang bertanya tidak, 4B diperoleh dari mana, Bu? Nah, 4B ini diperoleh dari teman-teman yang lain. Ada yang bisa menjawab tidak? Iya, benar Mbak. 4B ini diperoleh dari 5 dikalikan B dan 1 dikalikan B. Sehingga 5B dikurangi 1B sama dengan 4B. Jadi, 35 sama dengan A ditambah 4B. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Nah, untuk U9-nya bagaimana? Sama ya, yaitu seperti ini. Nah, kemudian tadi nilai dari U9 adalah 43, sehingga 43 sama dengan A ditambah 8B. 8B ini sama seperti tadi 4B, kita kalikan 9B dikurangi dengan 1B, sehingga menghasilkan 8B. Nah, ini dijadikan sebagai persamaan 2. Lalu selanjutnya, ada yang tahu tidak kira-kira penyelesaian selanjutnya itu seperti apa ya? Iya, benar sekali, kita menggunakan eliminasi. Nah, kenapa kita menggunakan eliminasi? Karena kita nantinya akan mencari nilai dari A atau nilai dari B. Sehingga nah, seperti ini ya. Kenapa tandanya kurang? Karena kita akan mengeliminasi salah satu variabel, entah itu A atau B. Nah, di sini Ibu mengeliminasi variabel A. Sehingga A dikurangi A sama dengan 0 dan 4B dikurangi 8B sama dengan negatif 4B. Negatif 4B dan 35 dikurangi dengan 43 sama dengan negatif 8, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari A. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan substitusi. Terserah kalian mau mensubstitusikan nilai B ke persamaan 1 atau persamaan 2, bebas ya. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan 1. Nah, dari
nilai B sama dengan 2 ini, maka kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga A ditambah 4 dikali 2 sama dengan 35. A ditambah 4 dikali 2, 8 sama dengan 35. Maka A sama dengan 35 dikurangi 8, diperoleh 27. Nah, kira-kira penyelesaiannya sampai sini atau ada lagi nih? Nah, iya, masih ada lanjutannya lagi dong. Kan tadi yang ditanyakan adalah suku ke-21. Jadi, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Nah, seperti ini. Karena tadi yang ditanyakan U21, maka kita tuliskan U21 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita substitusikan nilai dari A tadi yaitu 27 dan nilai dari B yaitu 2. Nah, seperti ini sehingga diperoleh hasil U21 sama dengan 67. Jadi untuk soal nomor 2 penyelesaiannya untuk U21 adalah 67. Seperti itu ya. Sampai sini sudah paham? Nah, jangan pusing-pusing, materinya sudah selesai kok. Nah, sekarang berarti masuk ke tugas rumah. Nah, tugas rumah ini dikerjakan ya, karena ini nantinya untuk nilai tugas. Nah, silakan kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan pada Google Classroom. Nanti dibuka ya Google Classroom-nya, di situ sudah tertera LKPD. Nah, kerjakan sesuai langkah-langkah atau perintah yang ada di LKPD. Nah, tugas ini dikerjakan di kertas folio, lalu nanti kalian foto dan dikirim ke Google Classroom atau dikirim melalui WhatsApp group, seperti itu ya. Sampai sini paham ya untuk tugas rumahnya? Oke, baik. Nah, selesai sudah materi kita pada kali ini. Tapi masih ada yang kurang nih. Apa ya kira-kira? Nah, iya, belum ada yang memberikan kesimpulan. Kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kamu? Ya, boleh. Silakan. Nah, iya, benar, Mbak. Jadi, kesimpulannya yaitu suatu barisan dikatakan barisan aritmetika jika dan hanya jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap atau selisihnya sama ya. Atau bedanya tadi berarti misalkan suku ke-1 ke suku kedua bedanya 4, maka suku kedua ke suku ketiga juga bedanya harus 4. Nah, yang kedua, rumus suku ke N barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, untuk A merupakan suku pertama dan B merupakan selisih dari dua suku yang berurutan. Seperti itu ya, sampai sini sudah paham tentunya dong. Kalau misalkan belum paham, silakan kalian nanti boleh buka buku yang sudah ada di buku yang sudah dibagikan oleh sekolah, atau kalian bisa melihat video ini kembali ya. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga jarak aman dengan teman-teman kalian serta orang-orang di sekeliling kita, serta selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita pergi, dan selalu mengenakan masker agar kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Stay healthy and stay safe. Sekiranya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai deret aritmetika. Silahkan kalian baca-baca dulu buku yang sudah kalian miliki agar nanti saat pertemuan kalian tinggal memahami apa yang Ibu sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.